Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal bisnis plan pada usaha peternakan ayam pedaging dengan nama MAP Farm. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Pranata, NPM 1805160518. Saya yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua gambaran tentang usaha, ketiga aspek pemasaran, keempat proses produksi, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Pada kelompok kami ini terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rifki Arafi, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ari Pranata, ada Fahri Arsyal Hafiz, Anja Prawijaya, dan Nanda Maudi Elza. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang usaha. Peternakan ayam merupakan salah satu sektor yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Ini ditandai dengan peningkatan produksi daging dan telur ayam yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Banyaknya permintaan pasar menjadikan bisnis ternak ayam semakin banyak di kalangan masyarakat. Akan tetapi, adanya penyakit yang menyerang ayam membuat para peternak mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga tidak sedikit dari peternak ayam yang mengalami gulung tikar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang cara beternak ayam yang benar. Dengan banyaknya permintaan pasar dan harga ayam yang semakin meningkat, membuat saya dan kelompok ini untuk memulai dan menjalankan usaha ini. Kami pikir dengan usaha ternak ayam ini dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan lebih. Mungkin karena alasan ekonomi yang membuat kami tergerak untuk menjalankan usaha ini. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan MAP Farm. Alamat perusahaan terletak di Dusun 2, Desa Besar 2 Terjun. Bidang usaha ini merupakan peternakan ayam, produk unggulan ayam broiler. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini adalah sebanyak Rp36.054.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maudi Elza, NPM 1605160583. Saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. 1. Daerah penjualan. Daerah penjualan ayam broiler ini sementara waktu hanya mencakup wilayah Pantai Cermin, Perbaungan, dan Lubuk Pakam. Daerah penjualannya tidak terlalu luas karena mengingat produk yang kami hasilkan hanya sekitar 1.000 ekor ayam. 2. Pasar sasaran. Pasar sasarannya ialah sasaran penjualan produk kami ditunjukkan lebih dominan ke agen, karena biar ia bertanggung jawab untuk mengambil ayam ke kandang dan menjualnya kepada pedagang ayam. 3. Harga jual. Kami menargetkan minimal harga jual ayam broiler ini adalah 18.000 per kilo. Tetapi kami juga tidak bisa memastikan menetapkan harga jual. Ini semua tergantung dari permintaan pasar. Biasanya kami bertanya terlebih dahulu kepada agen-agen berapa harga jual ayam pada hari ini, karena biasanya yang menentukan harga jual adalah agen. Volume penjualan. Jenis produk ayam broiler, jumlah per kilonya 1.425 kilo, harga satuan per kilo 18.000, total nilai rupiah sebesar 25.650. 5. Penjualan dan pembayaran. Biasanya kami memberitahukan terlebih dahulu kepada agen 1 hari sebelum panen dan menyesuaikan harga. Kemudian agen akan mengambil ayam tersebut. Agen mengambil ayam dari kandang kami dan membawanya untuk disalurkan kepada para pedagang ayam, dan sistem pembayaran kredit lebih tepatnya, agen membayarnya beberapa hari setelah ayam dijual tanpa uang muka. 6. Promosi. Kegiatan promosi pada usaha ayam ras pedaging atau broiler tidak ada yang khusus. Pemasaran usaha semakin meluas melalui promosi dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya.
Kondisi tersebut didukung dengan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang kualitas produk yang ada. Strategi pemasaran yang sejauh ini hanya membina dan mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan atau konsumen, agen, dan perusahaan. Pendekatan dilakukan oleh seluruh pekerja kepada pelanggan yang merupakan kerjasama tim. Peran pemilik sangat berpengaruh dalam membina kepercayaan. 7. Distribusi. Mengenai saluran distribusi, kami melakukan penjualan kepada agen, lalu agen akan menjual kepada para pedagang ayam baru sampai ke konsumen. Perlu diketahui bersama bahwa agen yang menyalurkan ayam kami bukan merupakan bagian dari pihak perusahaan kami. Baiklah, selanjutnya nama saya Fahri Arsya Al-Hafiz akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Ada beberapa tahapan dari aspek produksi ayam. Yang pertama, pembelian bibit. Yang kedua, pemeliharaan dan panen. Baiklah, yang pertama, pembelian bibit. Hal pertama yang dilakukan yaitu membeli bibit ayam, di mana kami membeli ayam kepada agen penjualan ayam yang ada di daerah perbaungan. Ada beberapa jenis bibit yang disediakan mereka, seperti kualitas 1, kualitas 2, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bibit ayam. Yang pertama, warna dan ukuran harus sesuai dengan standar anak ayam. Yang kedua, ayam tidak cacat. Yang ketiga, memiliki bobot normal sekitar 37-42 gram. Selanjutnya, bulu yang bersih. Lalu, ayam mempunyai sifat aktif dan lincah, dan pada area dubur ayam tidak basah. Jadi, kami dalam hal ini memilih bibit dengan kualitas 2 dengan harga per ekornya yaitu 3.900 sebanyak 1.000 ekor. Aspek produksi yang kedua ialah pemeliharaan. Proses pemeliharaan ayam sebagai berikut. Pertama, sebelum bibit ayam tiba di kandang, hendaknya membuat sekatan berbentuk lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 3 meter, agar ayam tersebut tidak kedinginan, di mana sekatan tersebut dibuat menjadi 4 tempat yang setiap satu sekatan dimuat dengan 250 ekor ayam. Jangan lupa untuk meletakkan pada masing-masing sekatan dengan 4 buah tempat makan kecil dan 5 buah tempat minum. Yang kedua, setelah bibit ayam tiba, ada baiknya menghitung ulang jumlah ayam yang datang sesuai atau tidak dengan yang kita pesan, kemudian dipindahkan ke dalam sekatan yang telah dibuat. Yang ketiga, pada hari pertama diberikan vaksin yang diteteskan melalui matanya agar mencegah ayam dari virus-virus maupun penyakit dan memberi makan pada masing-masing tempat makan dan minum. Jangka waktu pemberian pakan dan minuman ayam tidak menentu. Lebih tepatnya, pemberian pakan ketika pakan yang ada di tempat makan, makanannya tersebut tinggal sedikit. Yang keempat, jenis makanan yang diberikan pun berbeda-beda. Untuk usia 1-14 hari, masih diberikan pakan ayam yang butirannya kecil agar memudahkan ayam untuk memakannya. Proses selanjutnya, setiap 2 hari sekali, bahkan 4 hari sekali, kami memberikan obat-obatan yang dilarutkan pada minumannya dengan tujuan untuk menambah nafsu makan ayam. Kami selalu masuk ke kandang ayam setiap 15 menit sampai 1 jam sekali untuk memantau kondisi pakan ayam, dan ini merupakan trik agar ayam kami cepat besar, yaitu dengan cara sering membangunkan ayam dari tidurnya. Karena jika tidak dibangunkan, maka ayam akan sering tidur, tidak makan, dan bobotnya lama bertambah. Ketika kita sudah membangunkannya, maka ayam-ayam tersebut akan langsung menghampiri tempat makannya. Lalu, pada pertumbuhan ayam sudah mulai membesar dengan bobot sekitar 5-6 ons, sekatan lingkaran yang dibuat sudah bisa dilepas dan membiarkan ayam berkeliaran pada area yang lebih luas dan menambah jumlah tempat makan ayam menjadi 18 buah dan tempat minum sebanyak 18 buah. Proses selanjutnya, pada usia sampai dengan 10 hari, kandang ayam harus memiliki suhu yang hangat sekitar 35 derajat Celcius. Pada umur 11-15 hari, suhu ideal kandang sekitar 32 derajat Celcius. Usia 16-23 hari, suhu kandang sekitar 29 derajat Celcius, dan pada usia 24-30 hari, suhu kandang sekitar 26 derajat Celcius, atau biasanya kami sering membuka penutup kandang agar udaranya masuk.
Selanjutnya, sistem persediaan pakan. Kami sekali membeli sekitar 7 karung 50 kg untuk menjaga fluktuasi harga. Jika persediaan menipis, maka kami akan menelpon toko penjual pakan langganan untuk mengantar pakan ayam ke kandang. Harga satu karung pakan 50 kg berkisar 390.000. Untuk satu periode panen, kami menghabiskan 40 karung. Aspek produksi yang terakhir ialah panen. Ayam pedaging akan dipanen ketika usianya sudah sampai 30 hari, tergantung kondisi harga jual dan bobot ayam. Kami lebih memfokuskan pada bobot 1,5 kg per ekor, dan kadang untuk mencapai bobot seperti itu tidak sampai 30 hari tetapi hanya sekitar usia 25 hari. Biasanya harga jual ayam berkisar 18.000 per kilo dan bisa lebih mahal, bahkan bisa juga turun. Apalagi dengan maraknya wabah virus corona pada saat ini membuat harga ayam menurun sampai pada harga 16.000. Ayam yang telah siap untuk dipanen kami jual kepada agen yang dekat dengan lokasi kami, dan harga jual juga ditentukan oleh agen tersebut. Biasanya kami menelpon beberapa agen terlebih dahulu untuk mendapatkan harga jual yang pas. Baiklah, selanjutnya ada bahan baku dan penggunaannya. Pada produksi ayam ini ada beberapa bahan baku yang digunakan. Yang pertama tentunya bibit ayam. Bibit ayam di sini harganya itu sekitar 3.900 per ekornya, dan yang dipakai ialah 1.000 ekor. Berarti jumlahnya 3.900.000. Yang kedua ada konsentrat atau pakan. Pakan di sini per karungnya dengan harga 390.000. Kami menggunakannya 40 karung, yaitu harganya 15.600.000. Yang ketiga ada vaksin. Vaksin di sini per buah harganya ialah 175.000, dan kami memakai 2 vaksin, yaitu harganya menjadi 350.000. Yang keempat ini adalah liter. Liter ini maksudnya adalah atap atau alas untuk anak ayam. Jadi per buah itu harganya 5.000, dan yang kami pakai adalah 30. Jadi harganya 150.000. Yang kelima ada serbuk kayu. Serbuk kayu ini harganya 5.000 per karung. Yang kami pakai 3 karung. Jadi harganya 15.000. Jadi total keseluruhan bahan baku yaitu 20.015.000. Lalu ada kapasitas produksi. Di sini ada fasilitas dan mesin produksi. Yang pertama kandang ayam ukuran 10 x 6 meter. Jumlahnya 1 buah, harganya 15 juta. Yang kedua ada tempat makan kecil, jumlahnya 15 buah dengan harga 315.000. Yang ketiga ada tempat makan yang besar, jumlahnya 18 buah, harganya 531.000. Yang keempat ada tempat minum, yang kami pakai 18 buah dengan harga 198.000. Yang kelima ada lampu penerangan, kami pakai 4 buah dengan harga 120.000. Dan yang terakhir ada triplek, kami menggunakan 5 buah dengan harga 250.000. Jadi total kapasitas produksi yaitu 16.414.000. Kapasitas produksi rata-rata per bulan kami yaitu 1.000 ekor. Oke, baik, nama saya Anja Prawijaya, NPM saya 1805160535. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasinya. Yang pertama terdiri dari owner. Owner bertugas untuk menyediakan biaya perancangan serta pelaksanaan usaha kepada timnya masing-masing. Yang kedua terdiri dari pemasaran. Nah, pemasaran ini bertugas untuk memasarkan produk dari usaha yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga sumber daya manusia. Nah, di sumber daya manusia ini tugasnya untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada seperti karyawan dan staf-staf yang lainnya. Yang selanjutnya ada produksi. Produksi bertugas untuk memproduksi suatu barang untuk bisa dipasarkan. Yang selanjutnya adalah keuangan. Nah, keuangan ini
Tugasnya untuk mengatur dan mengelola laporan keuangan, pemasukan atau pengeluaran yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rifki Raffi. Di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan dari memulai usaha membangun MAP Farm ini. Yang pertama itu laporan keuangan. Di laporan keuangan ada dua biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah modal tetap, kemudian biaya operasional. Modal tetap ini adalah modal yang kita keluarkan di awal untuk membeli peralatan-peralatannya yang bisa dipakai dengan jangka waktu yang panjang. Karena ini hanya sekali kita keluarkan di awal. Yang pertama adalah kandang ayam seharga 15 juta rupiah. Kemudian tempat minum ayam. Satunya harganya 11.000, kita beli 18 buah, totalnya 198.000. Kemudian tempat makan anak ayam, dok, satunya harganya 21.000, kita beli 15 buah seharga 315.000. Kemudian lampu penerangan seharga 30.000, kita beli 4 buah, totalnya 110.000. Kemudian tempat makan ayam 29.500, kita membeli 18 buah, totalnya 531.000. Kemudian triplek seharga 50.000, kita beli 5 buah, totalnya 250.000. Jadi modal tetap yang harus kita keluarkan di awal yaitu 16.414.000. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya-biaya seperti makannya, bibitnya, obat-obatannya, biaya listriknya. Total biaya operasional ini totalnya yaitu 19.890.000 yang terdiri dari bibit ayam, konsentrat, obat-obatan, dan biaya listrik. Jadi total biaya harus dikeluarkan yaitu modal tetap ditambah biaya operasional. 16.414.000 ditambah 19.890.000 yaitu 36.304.000 rupiah. Lalu hasil penjualan yang diperoleh dari periode panen per 4 minggu. Jadi kita sekali memanen yaitu per 4 minggu sekali. Maka hasil penjualannya itu seharga 18.000 per kilo. Periode satu kali panen dengan tingkat kematian 5% dari jumlah anak ayam ternak yaitu 50 ekor yang mati. Jadi panen bersih yang kita peroleh yaitu 950 ekor per sekali panen. Maka hasil perolehannya yaitu 950 ekor, 1 kilonya 1,5 kilo, totalnya yaitu 1.425 kilo sekali panen. Maka perolehan penjualan periode panen 4 minggu sebanyak 1.425 kilo dikali 1 kilonya 18.000. Totalnya itu 25.650.000 per 4 minggu. 1 tahun panen bisa 10 kali panen. Maka yang didapatkan yaitu 25.650.000 dikali 10 kali panen per setahun, totalnya itu 256.500.000. Maka pendapatan bersih yang kita peroleh yaitu hasil penjualan dikurang total biaya operasional. 256.500 dikurang 36.304.000 rupiah. Maka pendapatan bersihnya yaitu 220.196.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke laporan laba ruginya. Ini laporan laba rugi untuk periode 1 tahun, mulai dari Januari sampai Desember 2019. Pertama, total penjualan yang tadi yaitu sebanyak 256.500.000 rupiah. Itu hasil penjualannya. Kemudian biaya yang dikeluarkan yang pertama untuk dok 39 juta, pakan 156 juta, obat dan vaksin 3.500, biaya listrik 400.000 dan biaya penyusutan 500.000. Inilah total untuk biaya 1 tahun. Maka biaya yang dikeluarkan totalnya adalah 199.400.000 rupiah. Total dari biaya yang harus dikeluarkan. Maka laba bersihnya yaitu total hasil penjualan dikurang dengan biaya yang harus dikeluarkan. 256.500 dikurang 199.400.000 rupiah. Maka laba bersih yang kita peroleh dalam 1 tahun sebanyak 57.100.000 rupiah. Itulah laba bersihnya selama 1 tahun. Tulisnya dan neraca saldonya untuk peternak ayam MAP Farm tahun 2019. Pertama ada aktiva dan ada pasiva. Di aktiva lancar ada sewa dibayar di muka sebanyak 15 juta, kemudian bahan baku 39 juta, pakan 156 juta, obat dan vaksin 3.500,
dan biaya listrik Rp400.000. Total aktiva lancar yaitu Rp213.900.000. Kemudian di pasifa ada pasifa lancar yaitu laba yang kita peroleh tadi selama setahun sebanyak Rp57.100.000. Lalu di aktiva tetap ada peralatan sebanyak Rp1.164.000, penyusutan Rp500.000, totalnya itu Rp1.664.000. Lalu di pasifa ada hutang jangka pendek sebanyak Rp190.409.000. Maka jumlah aktiva dan pasifa harus seimbang. Jumlah aktivanya totalnya itu dari total aktiva lancar ditambah aktiva tetap sebanyak Rp215.564.000 dan jumlah pasifa sebanyak Rp215.564.000. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam kata-kata maupun tulisan dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Revita Sari selaku dosen mata kuliah Strategi Kewirausahaan karena telah memberikan tugas kelompok ini kepada kami dan kami dapat menyelesaikannya dan mempresentasikannya dalam bentuk video yang kami upload di YouTube ini. Semoga para pendengar dan penonton video ini dapat memahami materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.